Halo, perkenalkan nama saya Larasati Putri Friskasari. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai the Information Processing Approach. Let's check this out. Pada video pembahasan ini akan terdapat 5 chapter, yaitu pertama, sifat pendekatan pemrosesan informasi, yang kedua, attention atau perhatian, yang ketiga, memori, yang keempat, expertise atau keahlian, yang kelima, metakognisi. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yuk. Terdapat 3 skill yang harus dimiliki pada sifat pendekatan pemrosesan informasi, yaitu yang pertama proses memori dan pikiran, yang kedua sumber kognitif, yang ketiga mekanisme perubahan. Proses memori dan pikiran merupakan pendekatan pemrosesan informasi yang menekankan bahwa anak-anak dapat memanipulasi informasi, memantau informasi, dan menyusun strategi tentang itu. Sumber kognitif merupakan kapasitas dan kecepatan pemrosesan informasi yang sering disebut sebagai sumber daya kognitif. Dari segi kapasitas tercermin dari peningkatan pada anak yang lebih besar mampu mengingat beberapa dimensi suatu topik secara bersamaan. Kecepatan pemrosesan terus berlanjut dan membaik di masa remaja awal. Menurut Singler, terdapat 3 mekanisme penting perubahan adalah pengkodean, yaitu bagaimana informasi masuk ke dalam memori, lalu otomatisasi, yaitu kemampuan untuk memproses informasi dengan sedikit atau tanpa usaha, dan yang terakhir konstruksi strategi, yaitu pembuatan prosedur baru untuk memproses informasi. Pembahasan yang kedua adalah attention. Apa sih attention itu? Perhatian atau attention memfokuskan sumber daya mental. Roth, Gilman, dan Brickman mengungkapkan 4 cara yang dapat dialokasikan oleh anak-anak dan remaja dalam perhatian mereka adalah: yang pertama, perhatian selektif, berfokus pada aspek pengalaman tertentu yang relevan sementara mengabaikan orang lain yang tidak relevan. Yang kedua, membagi perhatian, konsentrasi pada lebih dari satu aktivitas pada saat yang sama. Yang ketiga, perhatian berkelanjutan, mempertahankan perhatian selama periode yang diperpanjang waktu. Dan yang terakhir, perhatian eksekutif, melibatkan perencanaan tindakan, mengalokasikan perhatian pada tujuan, kesalahan deteksi dan kompensasi, pemantauan kemajuan tugas, dan menangani hal baru atau yang sulit keadaannya. Multitasking adalah contoh dari perhatian yang terbagi, dan hal itu dapat menimbulkan efek berbahaya pada perhatian anak-anak dan remaja saat mereka terlibat dalam tugas yang menantang. Perubahan perhatian yang terjadi adalah stimulus yang menonjol cenderung menarik perhatian anak prasekolah. Setelah 6 atau 7 tahun, di sana adalah pergeseran ke kontrol kognitif yang lebih pada perhatian. Perhatian selektif meningkat melalui masa kanak-kanak dan remaja. Pembahasan kita yang ketiga adalah memori. Apa sih memori itu? Memori adalah penyimpanan informasi dari waktu ke waktu dan melibatkan pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Nah, setelah kita memahami apa itu memori, kita juga perlu berfokus pada pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Encoding atau pengkodean merupakan latihan dalam pemrosesan, elaborasi, pembuatan gambar, dan organisasi proses yang terlibat di dalamnya, yaitu mekanisme di mana informasi masuk ke dalam memori. Dalam pengolahan mendalam, informasi diolah secara semantik, ditinjau dari maknanya. Elaborasi mengacu pada keluasan pemrosesan informasi. Menyusun gambar membantu menguraikan informasi, dan semakin banyak informasi disajikan dengan cara yang terorganisir, maka semakin mudah untuk diingat. Setelah melakukan kode, memori perlu disimpan. Salah satu cara variasi memori melibatkan kerangka waktunya, yaitu yang pertama, memori sensorik. Memori sensorik menyimpan informasi dari bentuk aslinya menjadi instan dan hanya sesaat. Yang kedua, memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah sistem memori berkapasitas terbatas dibandingkan dengan memori sensorik. Memori jangka pendek terbatas dalam kapasitasnya, tetapi durasinya relatif lebih lama.
Yang terakhir merupakan retrieval and forgetting. Setelah kita mengkodekan informasi dan kemudian mempresentasikannya ke dalam memori, kita mungkin dapat mengambil sebagian informasi tetapi juga mungkin untuk melupakan sebagian. Faktor apa yang mempengaruhi kita dalam mengambil informasi ini? Pengambilan data dari bank data sama halnya dengan kita mencari penyimpanan memori kita untuk menemukan informasi yang relevan. Sama seperti encoding, pencarian ini juga bisa otomatis atau membutuhkan usaha. Melupakan bisa dijelaskan dalam hal lupa yang bergantung pada isyarat, yaitu kegagalan untuk menggunakan isyarat dalam pengambilan data yang efektif, teori intervensi, karena informasi menghalangi apa yang coba kita ingat, dan juga kerusakan informasi seiring berjalannya waktu. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah expertise atau keahlian. Salah satu alasan mengapa anak-anak kurang mengingat dibanding orang dewasa adalah karena mereka jauh kurang ahli. Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, expertise and learning atau keahlian dan belajar. 5 karakteristik penting dari para ahli adalah bahwa mereka, yang pertama, melihat fitur dan pola informasi yang bermakna yang tidak dimiliki oleh pemula. Yang kedua, telah memperoleh banyak pengetahuan tentang konten yang diatur sedemikian rupa sehingga mencerminkan pemahaman mendalam tentang subjek. Yang ketiga, dapat mengambil kembali aspek penting dari pengetahuan mereka dengan sedikit usaha. Yang keempat, adaptif dalam pendekatan situasi baru. Dan yang kelima, menggunakan strategi yang efektif. Yang kedua adalah acquiring expertise atau memperoleh keahlian. Menjadi seorang ahli biasanya membutuhkan latihan, motivasi, dan bakat yang disengaja. Yang ketiga, expertise and teaching. Menjadi ahli di bidang tertentu tidak berarti ahli itu pandai membantu orang lain untuk mempelajari suatu hal. Pengetahuan konten pedagogis diperlukan untuk mengajarkan subjek secara efektif. Nah, kita sudah masuk pada pembahasan terakhir nih, yaitu metakognisi. Gimana sih konsep metakognisi itu? Apa saja sih cara untuk mengembangkan metakognisi pada siswa? Metamemori anak-anak meningkat pesat selama tahun-tahun sekolah dasar. Pada akhir masa kanak-kanak, mereka memahami bahwa orang secara aktif membangun pengetahuan. Remaja memiliki peningkatan kapasitas untuk memantau dan mengelola sumber daya agar secara efektif memenuhi tuntutan tugas pembelajaran meskipun terdapat variasi individu yang cukup besar dalam metakognisi selama masa remaja. The Good Information Processing Model dikembangkan oleh Michael Presley dan rekan-rekannya. Model pemrosesan informasi yang baik menekankan bahwa kognisi yang kompeten dihasilkan dari beberapa faktor yang saling berinteraksi, termasuk strategi, pengetahuan konten, motivasi, dan metakognisi. Strategi dan regulasi metakognitif. Dalam pandangan Presley dan rekan-rekannya, kunci pendidikan adalah membantu siswa untuk mempelajari berbagai strategi yang menghasilkan solusi untuk suatu masalah. Kebanyakan anak mendapat manfaat dari penggunaan berbagai strategi dan mengeksplorasi strategi mana yang berhasil, kapan, dan di mana. Misalnya, guru dapat mencontohkan strategi untuk siswa dan mengajukan pertanyaan yang membantu memandu pikiran siswa dalam berbagai bidang konten. Nah, teman-teman sudah jelas ya mengenai materi pendekatan pemrosesan informasi. Semoga penjelasan dari saya dapat membantu. And don't let what you can do bothering what you can do. See you!